Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa menjaga, memelihara dan menaungi kita. Karena kita senantiasa dijaga, dipelihara, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun senantiasa merasa aman, merasa nyaman, merasa damai. Dan karena dalam suasana aman, nyaman serta damai, maka kita pun dengan leluasa bisa melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus menteladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kita bisa melaksanakan titah perintah Allah dan menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidup kita pun insya Allah bermanfaat. Dan karena bermanfaat, maka hidup kita pun menjadi berkah. Ketika hidup kita berkah, maka dipastikan Allah menganugerahkan umur kepada kita itu tidak sia-sia. Karena umur yang Allah berikan kepada kita besok akan diminta pertanggungjawabannya ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama bani adama hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi fima amilah. Setiap manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur, sebelum melangkahkan kaki menuju alam mahsyar, maka akan diminta tentang 5 hal. Di antaranya adalah wa an umrihi fima afnah. Setiap kita, setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban tentang umur kita, tentang usia kita. Maka usia yang Allah anugerahkan kepada kita harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi ketika kita sudah mencapai umur di atas 40 tahun. Ada peringatan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagha ahadukum arba'ina sanatan walam yatub." Apabila salah seorang di antara kamu sekalian telah mencapai umur 40 tahun, walam yatub, dan belum bertaubat, belum menyadari akan tugas dan kewajiban. 40 tahun masih senang, masih mengejar hobi, belum menata dan membangun akhirat. Yang dikejar hanya kesenangan, yang dituruti hanya kemauan, belum membangun akhirat. Maka masahas syaitanu wajahu, wajahnya akan diusap oleh setan. Dalam riwayat yang lain, idza balagor rajulu arba'ina sanatan walam yatub ilallah masahas syaitanu wajahu. Apabila seseorang, ar-rajul di sini artinya seseorang, tidak diartikan sebagai seorang laki-laki.
Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, maka mengartikan, mohon maaf kalau kita bicara bahasa Arab, dalam mengartikan kita mesti melihat tidak hanya teks dari sabda Nabi tapi juga konteksnya. Maka ar-rajul itu artinya seseorang, tidak seorang laki-laki. Ja'a rajulun, nah itu datang seseorang. Ketepatan asbabul urudnya atau asbabun nuzulnya memang laki-laki, itu ketepatan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, karena tidak setiap kata ar-rajul diartikan laki-laki. Di akhirat itu ada seruan ya ayyuhar rajul udkhulul jannah. Wahai laki-laki masuklah ke surga. Siapa yang masuk ke surga ketika dipanggil ya ayyuhar rajul? Maka yang masuk adalah Sayyidatuna Asiyah imra'atu Fir'aun. Ibu Asiyah, istrinya Fir'aun. Kemudian Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin. Disusul kemudian oleh Ummul Mukminin yang lain. Yang dipanggil adalah wahai lelaki sejati. Tapi yang masuk adalah perempuan-perempuan yang mulia. Karena itu ibadah Allah jamaah rahimakumullah, tidak setiap kata-kata ar-rajul itu artinya laki-laki. Tapi ar-rajul itu artinya kesatria. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Secara bahasa terjemah tekstual ya diartikan laki-laki, tapi yang dimaksud di situ adalah bukan jenis kelamin, tapi sikap dan wataknya sebagai laki-laki, artinya kesatria. Salawat dan salam juga semoga senantiasa terlimpah atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, atba'i tabi'in dan seluruh umatnya, wabil khusus kita dan keluarga kita. Semoga senantiasa baik di dunia, lebih-lebih di alam kubur, di alam akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat bagi kita sangat penting. Kalau kita mengandalkan amal ibadah kita untuk masuk surga, mau amal ibadah yang mana yang kita andalkan? Salat kita bisa menilai sendiri. Puasa kita bisa melihat sendiri. Zakat kita memang zakat apa yang sudah kita zakatkan, kita bisa menilai. Maka kalau mengandalkan amal soleh, amal ibadah, tentunya kita sangat-sangat tipis masuk surga. Tapi karena syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun bisa memiliki harapan yang besar untuk masuk ke surga. Ibadah Allah jamaah arsyadakumullah, dan kita lanjut kaji kita yang mohon maaf mungkin untuk kali ini adalah yang ketiga kali pertemuan kita masih bicara tentang akhlak. Akhlak ini menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Abu Hamid Al-Ghazali menjelaskan takwa kepada Allah itu ada 3 macam. Yang pertama melaksanakan titah perintah, yang kedua meninggalkan larangan, dan yang ketiga adalah menghiasi diri dengan budi pekerti. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, setiap ada istilah ittaqullaha atau ittaqillaha, maka 3 unsur itu melekat. 3 unsur itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Dan kalau keutamaan akhlak, kita pada 2 pertemuan yang lalu telah kita singgung bagaimana pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Saat ini ibadah Allah
jamaah rahimakumullah, kita bicara tentang akhlak dalam hal ini untuk menjaga perkataan kita. Mengutip atau kita membahas satu hadis yang sering kita dengar dan boleh jadi mungkin kita juga sering melafalkannya, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik, berkata yang maslahat. Kategorinya bisa baik itu kaulan layinan, kata yang lemah lembut, kaulan sadidan, kata yang meredam hal-hal yang tidak diinginkan, kaulan karima, kata-kata yang berisikan menghormati, memuliakan orang. Di samping itu juga ada kaulan ma'rufa, kata-kata yang akrab, kata-kata yang tidak asing lagi, dan lain sebagainya. Ini kategori kaulan khaira atau yang disebut dengan falyakul khairan aw liyasmut. Kalau memang tidak bisa, maka hendaknya menahan diri dengan cara diam. Sebab apa? Ibadallah jamaah rahimakumullah, perkataan ini merupakan produktivitas kita. Bahasa sekarang, output kita ada 3, yaitu yang pertama perkataan, yang kedua adalah sikap, dan yang ketiga adalah tindakan. Ini output kita, ini yang dikeluarkan dari diri kita, yaitu al-aqwal, kemudian wal ahwal, dan al-af'al. Seperti dalam doa yang dipanjatkan, ya muhawilal hauli wal ahwal, hawil halana hadza ila asani hal, wa ya kasirun nawal, wafiqna li niyatil khairi fi jami'il aqwali wal ahwali wal af'ali. Yang intinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam 3 hal, dalam tutur kata senantiasa mendapatkan bimbingan taufik. Artinya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam bersikap juga demikian. Dan dalam tindakan, dalam perbuatan. Ibadallah jamaah arsyadakumullah, kita sering mendengar mulutmu adalah harimaumu. Tidak sedikit orang itu menjadi hancur karirnya, hancur segala-galanya itu karena kata-kata yang keluar atau yang diucapkan. Boleh jadi juga ada pergumulan, bahkan pertikaian, peperangan, itu berawal dari perkataan. Ada sekelompok anak muda itu tawuran bukan karena kejahatan dalam tindakan, tapi bermula dari perkataan. Katanya yang awalnya hanya sekedar kata iseng, tapi karena kata iseng ini menjadi liar, akhirnya melahirkan tawuran, dan tawuran melahirkan korban. Ibadallah jamaah rahimakumullah, maka kita selaku orang mukmin dituntut untuk senantiasa menjaga lidah kita. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali hifdul lisani. Amal yang paling utama itu adalah menjaga lisan. Amal yang paling ringan tapi sangat besar pengaruhnya adalah hifdul lisan. Kelihatannya memang menjaga lisan itu sangat mudah, tapi memang dalam praktek ini banyak godaan dan tuntutannya itu untuk menggerakkan lisan itu sangat kuat. Maka kenapa disebut dengan afdalul a'mal hifdul lisan. Amal yang paling utama itu adalah
menjaga lisan. Sebagai bentuk menjaga lisan ibadah Allah, jamaah arsyadakumullah, maka di dalam kita menuturkan kata-kata hendaknya memilih kata-kata yang indah, kata-kata yang baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah tadi ada Jibril datang?" Benar, tadi Jibril datang. Memangnya Jibril tadi menyampaikan apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai sahabat Abu Sa'id, tadi Jibril datang ke sini menyampaikan titah perintah Allah agar aku menjadikan ucapanku itu adalah zikirku. Amaroni Robi an yaj'ala nutqi zikran." Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada aku agar setiap perkataanku itu adalah bentuk zikir. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Sampai begitu penting menjaga lisan sahabat Abu Bakar agar tidak mudah berkata, apalagi berkata yang tidak baik. Beliau sahabat Abu Bakar itu kemana-mana ngemut, bahasa kitanya, bahasa Jawanya, ngemut batu. Bukan permen yang diemut, tapi batu yang diemut. Pernah ketahuan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau kelihatan diam? Engkau sedang ngunyah apa?" "Enggak Rasul." Kemudian ke belakang dulu, batunya dikeluarkan. Setelah batunya dikeluarkan, dipegang. "Enggak Rasul, tidak ada apa-apa." Tadi kelihatan mulutmu itu ada sesuatu. Maka sahabat Abu Bakar jujur, "Wahai Rasulullah, saya mengunyah atau ngemut batu." "Loh, batu kok diemut? Maksudnya untuk apa?" "Agar saya tidak sembarangan bicara. Karena dengan ngemut batu ini, untuk bicara agak sulit tertahan oleh batu yang sedang diemut." Itu maksudnya agar tidak sembarangan berkata, sampai-sampai mau ngemut batu. Itu sahabat Abu Bakar. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka setiap sahabat Abu Bakar itu berkata, maka perkataan itu melahirkan pikiran-pikiran, melahirkan perkataan sahabat Abu Bakar. Kalau perkataan Rasulullah itu menjadi petunjuk, maka perkataan sahabat Abu Bakar menjadi motivasi bagi yang mendengarnya, menjadi sumber ilmu. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ini sahabat Abu Bakar. Dalam rangka menjaga lisannya itu, beliau merelakan kemana-mana ngemut batu agar tidak mudah berbicara. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ada juga sahabat yang lain. Kalau sahabat Abu Bakar supaya tidak mudah berbicara dalam rangka menjaga lisan dengan cara ngemut batu, ibadah Allah jamaah rahimahullah. Ada sahabat yang kemana-mana megang mulutnya. Dikira bau mulut, mulutnya dipegang terus. Kalau sekarang kan pakai masker, enggak, ini dipegang. Setiap kemana-mana megang mulut. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka ditanya oleh sahabat yang lain, "Kenapa engkau megang mulut terus?" "Biar mulut saya tidak ucul." Maksudnya tidak mudah berbicara. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Begitu para sahabat dalam menjaga lisan, dalam menjaga mulut. Maka kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang mukmin, di mana kita diperintahkan untuk menjaga iman kita adalah dengan menjaga perkataan yang kita ucapkan.
Maka di dalam kitab berkata, tidak hanya menjaga lisan kita, tapi memilih kata-kata yang terbaik. Bahasa sekarang, memilih diksi yang pantas untuk kita lafalkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, pasti setiap yang diucapkan itu akan dicatat oleh Raqib dan Atid. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Maka menjaga kata-kata atau memilih kata yang baik itu adalah merupakan ikhtiar orang mukmin, ikhtiar kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita melihat orang-orang dulu, ibadallah jamaah rahimakumullah, di pondok-pondok, di sekolah-sekolah, kalau temannya datang atau belum datang atau tidak masuk, itu kata yang diucapkan tidak bolos, tidak colut. Nah, orang sekarang kan lain. Kalau tidak sekolah bolos, colut, ibadallah. Kalau teman dulu ketika tidak masuk sekolah itu apa? Belum datang. Sampai siang pun disebutnya belum datang. Karena apa? Menghindari kata yang tidak baik. Menghindari kata yang tidak baik untuk didengar, maka belum datang. Sakit saja dihindari. Apa? Kurang sehat, badannya kurang enak, kurang fit dan lain sebagainya. Ada kata-kata yang lebih halus yang dipakai. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena terbiasa memilih kata-kata yang baik akan melahirkan berpikir yang baik. Dari berpikir yang baik nanti akan melahirkan kebiasaan yang baik. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Kalau sudah melahirkan kebiasaan yang baik, terbiasa dalam kebaikan, maka tentu hidup akan mendatangkan maslahat, manfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ini output kita yang pertama adalah perkataan. Output kita yang kedua adalah sikap kita. Ibadallah jamaah rahimakumullah, sikap kita. Kemudian output kita yang ketiga adalah tindakan ataupun perbuatan. Dan yang akan menjadi kaji kita yang pertama adalah tentang perkataan kita, perbuatan kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat Abu Sa'id tadi, Jibril datang membawa perintah apa? Amaroni robi an yakuna nutqi dzikron atau an yaj'ala nutqi dzikron. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada aku agar setiap perkataanku, ucapanku itu adalah bentuk zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan bentuk zikir artinya tidak sembarangan. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Ada satu buku atau kitab yang sangat akrab di telinga atau di santri, di pelajar madrasah, terutama ya santri yang sudah cukup lama, namanya kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar ini ada dua versi, ada dua macam. Ada Al-Adhkar An-Nawawiyah, ada Al-Adhkar An-Nasai. Mungkin pernah kita baca atau sudah kita punya Al-Adhkar An-Nawawiyah dan Al-Adhkar An-Nasai. Dua-duanya memang ahli hadis. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat khususnya di dalam kitab yang akrab, karena kalau Al-Adhkar An-Nasai itu memang jarang-jarang, tapi yang akrab adalah Al-Adhkar An-Nawawiyah. Mulai dari bab awal apa yang diucapkan ketika ini ketika itu dari awal sampai akhir kan berbicara tentang apa? Berbicara tentang perkataan yang baik. Ada doa, ada zikir. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Mulai dari awal kalau kita lihat bab pertama ketika bangun tidur.
yang terucap ibadallah jamaah rahimakumullah, bangun tidur maka kita membiasakan lisan kita dengan bacaan yang indah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Begitu kita bangun dari tidur kita, lisan kita sudah dibiasakan dengan yang indah, dengan yang baik, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kenapa disebut dengan zikir, tidak disebut dengan doa? Karena kalau doa ada tolab, ada permintaan. Kalau zikir bisa ada permintaan dan juga tidak ada permintaan. Maka ada istilah zikir dan ada istilah doa. Ibadallah jamaah arsyadakumullah. Mulai kita bangun tidur, itu kita oleh syariat agama kita supaya membiasakan lisan kita berucap dengan ucapan yang baik. Maka ada lagu dari Nasyidaria, ucapan yang baik adalah ibadah. Bahkan untuk meredam api neraka yang menyala-nyala, kalau tidak bisa dengan amal ibadah, maka dengan ucapan yang baik. Fabi kalimatin thayyibatin. Kalau tidak bisa meredam api neraka dengan salat malam karena berat, dengan sholat, dengan zakat dan lain sebagainya, fabi kalimatin thayyibatin. Maka dengan kata-kata yang baik. Begitupun ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang, misalnya kita oleh orang diperlakukan dengan baik atau diberi sesuatu yang sangat menyenangkan, mau membalas ternyata tidak bisa dan tidak ada, maka dengan kata-kata yang baik. Kata para pujangga, kata yang baik itu jauh lebih merdu daripada suara alat musik yang merdu. Kata-kata yang baik jauh lebih merdu daripada suara burung yang berkicau yang sangat merdu. Burung apa saja. Tapi kata-kata yang baik itu lebih indah dan lebih merdu daripada suara burung yang indah. Daripada suara biduan atau biduanita yang merdu. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Ini kata-kata. Maka dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah juga kita diberi petunjuk supaya apa? Supaya kita tidak menggunakan kata-kata yang tidak disukai. Maka ada bab yang disebut dengan fi al-fadin yukrahu isti'maluha. Ada beberapa pilihan kata yang memang itu dimakruhkan, artinya harus dihindari dalam penggunaannya atau dalam pemanfaatannya. Kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang mengandung merendahkan dan lain sebagainya harus dihindari. Kenapa? Karena kalau terucap itu nanti akan terpulang kepada yang mengucapkan. Karena itu ada satu hadis yang sangat terkenal di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala halakan nasu fahuwa ahlakuhum. Ini kita sering mendengar. Barang siapa yang berkata, orang sekarang ini nih udah pada parah nih, kalau bahasa anak mudanya, maka sebenarnya yang paling parah dia sendiri. Maka ibadallah jamaah rahimakumullah, kalau kita sering mengatakan kata-kata tidak baik kepada orang, itu akan terpulang kepada kita. Ada seorang pemuda sering mengatakan kepada temannya, lah kamu itu kok ringkih banget Thomas. Nah, jadi melihat karena temannya ya memang sakit-sakitan. Sakit-sakitan kamu itu Mas kok jadi orang ringkih sekali. Baru aja jalan sekian meter, udah kecapean. Baru bekerja sudah kelelahan.
sering berkata kepada temannya demikian. Apa yang terjadi? Justru dia sendiri memang yang ringkih. Nah, diajak kerja bakti baru beberapa menit dia sudah ngos-ngosan. Sebenarnya yang ringkih siapa? Ibadah Allah jamaah rahimakum. Akhirnya dia karena sering mengatakan kepada temannya ringkih dan dia sendiri yang paling ringkih, maka akhirnya dia beristighfar dan tidak pernah mengatakan kata-kata yang tidak baik kepada temannya. Dia kapok ternyata terpulang kepada dirinya. Ini yang disebut dengan man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Dalam riwayat yang lain, man qala fasadan nas fahuwa absaduhum. Barang siapa yang mengatakan, wah sekarang orang-orang sudah rusak, maka sebenarnya yang paling rusak, yang paling brengsek bahasa sekarang adalah dia sendiri. Karena itu ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kita mesti memilih ketika mau mengatakan sesuatu, kita pilih kata-kata yang baik. Diucapkan, kita pun mengucapkannya renyah, ringan, yang mendengar pun senang mendengarkannya. Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita kalau kita memanggil orang hanya dengan panggilan yang disenangi. Al-Quran mengingatkan kepada kita wala tanabazu bil alqab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengingatkan kepada kita kalau kita memanggil siapapun maka panggillah orang yang dipanggil itu dengan nama dan panggilan yang disenangi. Ibadah Allah. Tapi yang disenangi itu artinya yang baik. Yang disenangi kalau tidak baik hendaknya ya dihindari. Sebab ada orang, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, mohon maaf panggilannya macan. Nah, panggilannya macan. Namanya bukan macan. Tapi walaupun dia senang dipanggil macan, ya jangan panggil macan. Lebih terhormat dan lebih baik panggil dengan namanya yang sempurna, namanya yang baik. Maka ibadah Allah jamaah rahimakumullah, ketika memanggil nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umpamanya kita harus melafalkannya dengan sempurna. Dengan sempurna. Nama Nabi Muhammad apapun namanya, mau Muhammad, mau Ahmad, mau Mahmud, mau Hamid, itu harus jelas. Karena apa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nama setiap namanya itu disebut para malaikat bersolawat. Apalagi yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka kalau ada orang bernama Muhammad, walaupun belakangnya mungkin Muhammad Satibi, Muhammad Zulfikar, ketika melafalkan Muhammad, kita mesti melafalkannya dengan sempurna. Jangan sampai Mad Pikar, nah, sekalipun nama bukan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti kita Muhammad Zulfikar, Muhammad Sulaiman panggil. Jangan sampai Mad atau Muh. Kalau namanya Muhammad hendaknya dipanggil dengan sempurna. Tidak boleh Muh atau Mad. Tapi harus sempurna. Karena itu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang barangkali mungkin ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kita kurang sopan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Melafalkan namanya saja tidak sempurna. Jadi ada kisah ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ada kisah seorang teman itu wadul kepada kita. Ini cerita. Wadul kepada kita, Mas, saya itu ya alhamdulillah keluarga utuh komplit. Istri ya cukup satu, anak 3 komplit, ada laki ada perempuan.
Saya bekerja, istri saya juga bekerja. Tempat tinggal alhamdulillah sudah ada. Anak saya yang 2 sudah lulus, tinggal yang 1. Namun ada yang masih kurang. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ini di semuanya seperti kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti di rumah itu kok seperti ada yang kurang. Apa ya yang kurang? Kami semua kalau berjamaah. Kami kalau puasa semua. Tapi merasa ada yang kurang. Ada yang kurang. Kemudian apa sih yang kurang? Sikap kami ini yang kurang apa? Akhirnya kalau jenengan bersolawat kepada Rasulullah, wah saya mengamalkan solawat. Solawat apa saja? Ya macam-macam kami amalkan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Apakah ada nama di antara putra jenengan yang pakai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Artinya yang pakai Muhammad? Oh, ada. Semuanya pakai Muhammad. Yang pertama Muhammad A, yang kedua Muhammad B. Nah, karena yang ketiga perempuan, ini Hamidah. Karena perempuan ya Hamidah atau Mahmudah. Nah, kalau manggil anak yang pertama Muhammad itu ya panggil Mo. Kadang Mad. Besok karena ini jenengan memberikan nama kepada putra jenengan, itu pakai nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika manggillah dengan namanya yang sempurna. Karena memakai nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panggillah Muhammad, jangan mu atau mad saja. Tapi dengan sempurna, insya Allah Allah akan menambahkan. Dan akhirnya beliau berubah ketika memanggil anaknya Muhammad. Wah, kedungaren. Nah, manggilnya Muhammad, biasanya Mad. Ibadah Allah. Sekarang dengan sempurna. Dan apa? Setelah itu ternyata keluarga ini tambah bahagia. Karena apa? Karena sudah menggunakan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam melafalkannya juga mesti secara sempurna. Sebab apa? Malaikat itu setiap kali ada nama Muhammad akan turun dari langit mencari nama yang menggunakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang pernah baca kitab Al-Bajuri di awal tentang nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innalillahi, bahwasanya Allah itu malaikatan, memiliki para malaikat. Yanzuluna minas sama'i ilal ardi, turun dari langit ke bumi. Setelah turun dari langit ke bumi, apa? Yatlubuna isma Muhammadin, mencari orang yang diberi nama dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang menggunakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sekarang ternyata ibadah Allah menurut berita di Eropa, nama yang viral bukan David, bukan John, bukan Eric, tapi sekarang yang viral nama di Eropa itu adalah kalau laki-laki Muhammad, dan kalau perempuan Mahmudah atau Hamidah. Ini di Eropa. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita sekarang justru malah enggan menggunakan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sudah kalah langkah dengan orang Eropa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sammu auladakum bismi." Berilah nama anak-anakmu itu dengan namaku. Nah kalau laki-laki Muhammad, Mahmud, Hamid. Nah kalau perempuan ya Mahmudah, Hamidah. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah.
Maka dalam memberi penamaan saja hendaknya dipilih nama yang indah, nama yang baik. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, sekarang ini mohon maaf, kita pernah baca di TikTok ada nama-nama Islami. Wah, nama-nama Islami. Tapi dalam pelafalannya kok berat, sulit. Itu bukan nama-nama Islami, nama Arab. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Nama yang menggunakan bahasa Arab belum tentu termasuk ke dalam nama Islami. Nama Islami atau nama syar'i itu nama yang mudah untuk dilafalkan. Mau bahasanya Arab, mau bahasanya Jawa, mau bahasa apa, yang penting mudah dilafalkan. Itulah yang disebut dengan nama yang syar'i, nama yang Islami. Dikira Islami itu yang menggunakan bahasa Arab. Ibadah Allah jamaah rahimah. Jauhar. Jauhar itu adalah bahasa Arab. Artinya permata. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka nama yang indah itu, nama yang syar'i itu menurut kacamata fikih dalam membahas tentang ibadah Allah jamaah rahimakumullah, tarbiyatul aulad. Ada buku namanya Tarbiyatul Aulad. Nah, tentang at-tasmiyah, pemberian nama. Nama yang syar'i, nama yang Islami, apapun bahasanya adalah nama yang mudah untuk dilafalkan. Karena itu orang kita itu sudah syar'i dalam memberi nama, mohon maaf. Misalnya mohon maaf, orang kita orang Jawa memberi namanya Sugimin. Nah, kalau yang laki-laki. Atau ya, Sugimin, ibadah Allah, atau Suprapto. Yang perempuan Suprapti. Ibadah Allah, kalau yang laki-laki Tugiman. Kalau yang perempuan Tugiem atau Tugimin. Ibadah Allah. Dikira ini nama desa, nama yang wah ndak keren. Itu keren, itu syar'i. Maka yang sudah namanya Tugimin, yang namanya Tugiman, yang namanya Wagimin, yang namanya Wagiem, yang namanya Tugiem, enggak usah merasa rendah hati. Itu nama syar'i. Itu nama yang Islami. Kenapa? Mudah dilafalkan. Mudah untuk diucapkan. Tidak harus pakai bahasa Arab. Hanya saja Rasulullah Muhammad SAW memberikan petunjuk agar menggunakan nama-nama beliau. Ya kalau Tugiman, Muhammad Tugiman, Ahmad Tugimin, ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Jangan sampai nama menggunakan bahasa Arab, akan tetapi ya nah artinya ibadah Allah jamaah rahimakumullah tidak sesuai. Karena ada seorang perempuan namanya Kiti, Kiti Pariha. Wah, Kiti itu kan diambil dari bahasa Arab kitun, artinya kucing. Pantesan setelah gede muang meong terus. Ibadah Allah jamaah rahimah. Farihahnya bagus, gembira. Artinya kucing yang membuat gembira. Yo jangan Kiti Parihah. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ya cari yang apa, yang bagus ganti. Bisa dari nama-nama Nabi Muhammad SAW dan disesuaikan. Ya kalau Mahmud jadi Mahmudah, Hamid, Hamidah, ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Atau singkatan, wah, kalaupun misalnya mudah dilafalkan, tapi ya jangan singkatan. Yang baik, endang itu baik, artinya endah itu baik. Jangan sampai ya, ditambahi ada endang Siti Kusmati. Sitinya baik, tapi ada pakai Siti Kusmati. Loh, kenapa dikasih nama demikian? Oh, endang Siti endang Siti Kusmiati. Jangan sampai dialihkan jadi endang Siti Kusmati. Karena apa? Nanti senengannya bunuh tikus terus. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Bambang bagus, tapi ya jangan ditambah yang tidak baik.
Bambang Panuroto. Akhirnya belang terus. Ibadah Allah, Bambang Ahmad siapa? Ini kata-kata yang baik. Dalam memberikan nama saja mesti memilih diksi kata-kata yang baik. Apalagi dalam berucap. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ini yang pertama, produk kita, output kita adalah perkataan kita. Kalau kita senantiasa menimbang perkataan kita, Pak, insya Allah kita akan senantiasa hati-hati dalam bertutur kata. Orang dulu mohon maaf jarang berkata-kata yang kasar, jarang berkata-kata yang tidak baik, mesti dihindari. Kalau belum kenal maka menggunakan istilah kisanak. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Setelah kenalan namanya baru memanggil namanya, tidak asal sopo. Ibadah Allah dengan kasar berkata tapi kisanak siapa atau gerangan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Sebab apa? Kata-kata itu mencerminkan kita. Sehingga ada istilah sebagai penutup, lisanul mar'i mizanu aqlihi. Lisan orang itu adalah wujud dari akal seseorang. Ada lagi yang mengatakan kalamul mar'i mizanu aqlihi. Apa yang terucap itulah yang ada dalam pikirannya. Apa yang terucap menggambarkan apa yang ada di dalam. Artinya dalam pikiran dan dalam hati. Karena itu ibadah Allah jamaah arsyadakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali, dalam riwayat yang lain afdalul ibadati hibdul lisan. Ibadah yang paling utama, ibadah yang paling pokok dalam hidup kita adalah menjaga lisan. Mungkin karena sebentar lagi akan masuk duhur dan sebagai persiapan, hanya ini ibadah Allah yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjut yang output yang kedua yaitu sikap. Dan mari kita akhiri taklim dan kaji kita di hari ke-21 dari bulan Muharram ini dengan bacaan doa kifaratul majlis dan surat Al-Kautsar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.